Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Santri Arba'in dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di channel Santri Arba'in yang mengetengahkan keilmuan agama para santri-santri pondok pesantren. Sekaligus kita akan fokus ke depannya mengkaji fan ilmu nahwu sorof, yang di dalamnya kita akan menggunakan pendekatan mengkaji nahwu sorof tersebut dengan metode arba'in fin nahwi wasorfi wal lughah. Dan selanjutnya, sebelum kita mendalami kitab Al-Arba'in fin nahwi wasorfi wal lughah, alangkah baiknya sedikit kami kenalkan sosok atau figur di belakang layar terciptanya kitab metode arba'in ini. Itu pun sebatas pengetahuan saya, mengenalnya saya kepada beliau. Beliau adalah empunya sekaligus pengarang pencipta kitab Al-Arba'in fin nahwi wasorfi wal lughah. Beliau bernama Romo Kiai Muharrar Hudori Ahmad, pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarak Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Berkat kerja keras beliau, berkat curahan pemikiran beliau tentang ilmu nahwu sorof, karena selama ini sekali lagi menurut beliau dan menurut para asatid pada umumnya, memang ilmu nahwu sorof ini adalah ilmu yang sangat sulit menurut santri mubtadi, menurut santri pemula, ilmu yang sangat menakutkan, yang menjadi momok tersendiri, di mana para santri tidak lagi menjadikan nahwu sorof ini sebagai ilmu pokok, karena memang ilmu nahwu sorof menurut kita waktu itu, menurut para santri, ini adalah ilmu yang menakutkan, yang dimana mempelajarinya pun menjadi tidak semangat, tidak bergairah untuk mendalami dan mengkaji ilmu nahwu sorof. Maka hasil kerja keras beliaulah, hasil kerja keras dan curahan pemikiran Romo Kiai Muharrar Hudori selama bertahun-tahun, tentunya hasil riyadhah beliau selama bertahun-tahun, hasil tirakat beliau selama bertahun-tahun tentang keilmuan nahwu sorof. Beliau telah berhasil menyusun, mengumpulkan ilmu nahwu sorof dari berbagai fan ilmu. Maka terciptalah sebuah karya fenomenal yang menurut saya, yakni kitab Al-Arba'in fin nahwi wasorfi wal lughah, di mana kitab Al-Arba'in fin nahwi wasorfi wal lughah ini kumpulan dari berbagai fan ilmu nahwu, pokok-pokok materi yang ada di berbagai ilmu nahwu dan sorof. Ini semuanya sudah terkumpul di dalam kitab Al-Arba'in tersebut. Maka para santri, para sahabat santri Arba'in dan pemirsa semuanya, jangan ragu untuk mempelajari dan mendalami ilmu nahwu sorof melalui metode Al-Arba'in ini, karena di dalam kitab Al-Arba'in ini adalah sudah terkumpul semua yang ada, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam pondok-pondok pesantren, khususnya mengenai fan ilmu nahwu sorof, seperti halnya kitab Matan Al-Jurumiyah, Mukhtasar Jidan, kitab Mutammimah, kitab Al-Imriti, kitab Alfiyah, kemudian Ibnu Aqil syarahnya Alfiyah, kemudian ada Hasyiah Hudori, Hasyiah Soban, bahkan Al-Amthilatut Tasrifiyah, semuanya lengkap ada di dalam kitab Al-Arba'in fin nahwi wasorfi wal lughah ini, demi untuk lebih mudahnya para santri di dalam mengkaji dan mempelajari ilmu nahwu sorof. Maka setelah ini, mari kita sebelum memasuki
materi inti, pokok-pokok materi Nahwu Shorof yang ada di kitab Al-Arba'in ini, saya mengajak kepada pemirsa dan seluruh sahabat santri Arba'in untuk menghadiahkan Fatihah kepada beliau, sang pengarang, sang penggagas kitab Al-Arba'in, yakni Romo Kiai Muharrar Hudhori Ahmad. Liridaillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nakhusu khususan ila hadrati Asy-Syaikh Al-Alim Muharrar Hudhori Ahmad bi barakatil Fatihah. Rabbi fidli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Terima kasih yang sudah berkenan untuk menghadiahkan Fatihah kepada sang pengarang kitab Al-Arba'in. Semoga setelah ini ketika kita kaji materi demi materi, halaman demi halaman, apa yang ada di kitab Al-Arba'in ini menjadikan manfaat barokah untuk kita semuanya dan lebih memberikan kefahaman, lebih mudah dan cepatnya kita memahami dan mempelajari Nahwu Shorof dengan metode kitab Al-Arba'in. Baik, langsung saja kita akan buka materi Arba'in pada halaman pertama. Untuk lebih mudahnya, sebentar saya sediakan peraga terlebih dahulu untuk mempermudah pemirsa dan sahabat santri Arba'in di dalam melihat, menonton video ini sekaligus mempelajarinya. Baik pemirsa, ini adalah saya ambil dari halaman pertama kitab Al-Arba'in fi Nahwi wash-Sharfi wal Lughah, dan ini adalah inti daripada metode Nahwu Shorof Lughat Al-Arba'in. Ini adalah rumus dan yang menjadi standaritas di mana para santri ataupun yang sudah belajar kitab Al-Arba'in harus mampu mendeteksi kata. Ini adalah metode Arba'in fi Nahwi wash-Sharfi wal Lughah, disusun oleh Kiai Muharrar Hudhori, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak, Demak, Jawa Tengah. Dan ini adalah nomor WA beliau 0812 2803 2825. Ini nomor WA beliau dan beliau sudah memberikan waktu seluas-luasnya kepada pemirsa, kepada sahabat Arba'in untuk bisa menghubungi beliau. Intinya jangan sungkan-sungkan, berapapun beliau siap. Selama ada waktu, tidak di tengah kesibukan, beliau pasti akan melayani para santri, para tulab, para pencari ilmu khususnya untuk bertanya mengenai Nahwu Shorof yang ada di dalam kitab Al-Arba'in tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah, misalkan ini ada kalimah. Kalimah adalah ucapan yang satu. Kalimah ada 3, isim, fiil, huruf. Isim nama, fiil pekerjaan, huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Isim ada 2, mu'rab, mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Fiil ada 2, mabni, mu'rab. Mabni tidak bisa berubah, mu'rab bisa berubah. Sedangkan yang terakhir, huruf adalah selama-lamanya mabni atau tidak bisa berubah. Nah, setelah ini adalah rumus tarkib atau rumus deteksi kata. Di sini adalah kita letakkan lafadznya atau bentuk kalimahnya. Contoh, misalkan zaidun qaimun. Zaidun ini sudah masuk ke kalimah isim, fiil atau huruf. Zaidun otomatis adalah kalimah isim, maka kita letakkan kata zaidun pada kolom lafadz ini untuk dideteksi katanya. Kalimat zaitun itu nanti kita deteksi lafadznya, misalkan kita letakkan zaitun. Maka zaitun ini karena dia adalah termasuk isim yang mu'rab, maka deteksi katanya atau pentarkibannya secara lengkap adalah zaitun kalimah apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa,
sebab apa, makrifat atau nakiroh, sebab apa, sighotnya apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, iklalnya bagaimana, maknanya apa. Seperti itu. Kalau memang bentuk isim yang mabni, maka kita letakkan lafadz-lafadz yang mabni. Contoh misalkan isim domir yang berupa misalkan huwa, maka huwa kita letakkan di sini. Deteksi kata atau cara mentarkibnya adalah kalimah apa, mabni atau mu'rob, sebab apa, mabninya apa, mahalnya apa, sebab apa, makrifat atau nakiroh, sebab apa, wakeknya apa, maknanya apa. Selanjutnya apabila dia adalah bentuk fiil, misalkan fiil yang mabni. Nah, fiil mabni ini ada 3, madi, mudhari, amar. Untuk deteksi fiil-fiil yang mabni ini sama. Contoh kita langsung aja ke lafadz. Misalkan kita letakkan doroba zaitun, doroba, kita letakkan lafadz doroba di sini. Maka deteksi kata atau cara mentarkib ala arba'in di sini adalah lafadz doroba ini kalimah apa, sebab apa, mabni atau mu'rob, sebab apa, mabninya apa, sebab apa, sighotnya apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, iklalnya bagaimana, maknanya apa. Itu untuk fiil-fiil yang bentuk mabni atau yang tidak bisa berubah, baik madi, mudhari ataupun amar. Kemudian fiil yang mu'rab berarti adalah membahas fiil mudhari. Contoh misalkan kita ambil lafadz yatribu, kita letakkan kalimah yatribu di sini, maka deteksi katanya adalah kalimah apa, sebab apa, mu'rab apa, mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, sighotnya apa, binanya apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, iklalnya bagaimana, maknanya apa. Selesai. Kemudian apabila dia adalah bentuknya kalimah huruf, yang kalimah huruf kita ketahui selama-lamanya adalah mabni, tidak bisa berubah. Maka langsung saja misalkan kita letakkan kalimah huruf bi di sini atau ba. Lafadznya bi atau huruf ba. Maka cara mendeteksi kata atau mentarkibnya al-arba'in adalah kalimah apa, sebab apa, mabni atau mu'rob, sebab apa, mabninya apa, ta'alluqnya kemana, faidahnya apa, maknanya apa. Itu adalah metode rumusan ala arba'in di dalam mentarkib ataupun mendeteksi kalimah. Maka santri nantinya ini adalah penggunaannya adalah nanti, ya, penggunaan ini adalah nanti setelah kita semuanya dan para santri arba'in sudah masuk kepada materi-materi pokok yang ada di kitab al-arba'in. Ini hanya sekedar pengenalan terlebih dahulu. Yang terakhir di sini ada isim yang mabni. Isim yang mabni adalah jumlah, sibah jumlah dan hikayat ghairu mufrad. Bila menempati tempatnya isim yang mu'rab maka punya mahal, termasuk entah itu mahal rafa, mahal nasab ataupun mahal jar. Kemudian yang paling bawah ini adalah judul atau halaman pertama pada halaman rumus. Halaman pertama adalah halaman rumus. Maka selanjutnya sekali lagi ini adalah pengenalan. Tidak usah diambil pusing, nanti akan kita pelajari bersama-sama pelan-pelan. Lanjut. Ini ada halaman 2. Ini ada halaman 2. Halaman 2 ada judul materi pokok arba'in, ini ada 13 ya. Nomor 1
sampai nomor 13. Ada materi pokok arba'in hanya, sekali lagi hanya ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, yang dimana isi daripada materi-materi pokok arba'in adalah kalimah dan faidahnya ada di halaman kalimah dan tanda-tandanya ada di halaman 3. Kemudian mu'rab dan mabni ada di halaman ini, sudah tertulis semua, halaman 4, halaman 5, 25, 26 dan seterusnya. Kemudian bab materi ketiga adalah ta'alluq atau hubungan daripada kalimat tersebut, khususnya hubungan mengenai huruf jar, nanti pembahasannya ta'alluq. Ini ada di halaman 7. Faidah kalimah huruf atau huruf dan faidah-faidahnya ada di halaman 10, 11. I'rab dan alamatnya ada di halaman 29, 30, 31, 32. Kemudian ada ma'rifat dan nakirah, ini halamannya ada di halaman sekian. Kemudian bab syigat, yang bab ketujuh adalah mengenai syigat atau bentuk kata, ada di halaman 35. Bab bina ada di halaman 21. Bab wazan fi'il, selanjutnya adalah wazan fi'il ada di halaman 15. Ada kias istilahi ada di halaman yang sudah tertera. Kemudian kias lughawi ada di halaman yang sudah tertera. Selanjutnya ada iklal. Nah, iklal ada masuk pada bab materi pokok ke-12. Ini kita sekali lagi di awal video saya sudah saya jelaskan kitab iklal yang menjadi rujukan arba'in atau di pesantren kami adalah kitab I'lalul Abniyatis Sab'ah li Syekh Muharrar Hudhari. I'lal yang sudah pernah saya perlihatkan sebentar. Nah, ini kitabnya. Kumpulan I'lal bina 7, istilahi dan lughawi arba'in. I'lal Abniyatus Sab'ah al-istilahi wal lughawi al-arba'in. Li Syekh Al-Alim Muharrar Hudhari bin Ahmad Khadimul Ma'had Ad-Dinil Mubarakil Arba'in. Ini adalah kitab Iqlal yang menjadi rujukan di pesantren kami. Masalah untuk Iqlal ini nanti silahkan pemirsa dan sahabat arba'in semuanya bisa menggunakan kitab-kitab Iqlal lainnya, Qawaidul Iqlal ataupun kitab Iqlal yang sudah biasa dipakai di tempat panjenengan ataupun di lembaga pendidikan panjenengan semuanya. Yang terakhir ini adalah materi makna. Nah, kita harus mengetahui maknanya di dalam kosakata bahasa Arab. Ini adalah materi terakhir. Kita harus mampu dan mengetahui, memahami makna yang ada di dalam sebuah kitab ataupun makna-makna kosakata bahasa Arab. Maka untuk makna ini kita harus menggunakan sebuah kamus, di mana kamus adalah merupakan sumber utama untuk kita bisa ketahui kalimah ini adalah maknanya apa. Ini adalah kita harus menyiapkan kamus ketika nanti kita masuk ke bab makna. Dan kamus yang kita gunakan di tempat kami, di pondok pesantren kami, yakni di pondok pesantren Safinatun Najah, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kamus yang kami gunakan adalah kamus Al-Munawwir. Ini pun yang menjadi standar di pondok pesantren Al-Mubarak, kitab Al-Munawwir atau standar kamus yang ada di pondok pesantren kami juga dengan kitab Al-Munawwir. Ini juga karena anjuran daripada Romo Kiai Muharrar Hudhari Ahmad selaku pengarang kitab Al-Arba'in fin Nahwi was Sharhi wal Lughah. Itulah pemirsa dan sahabat santri arba'in sekalian, muqaddimah daripada halaman pertama dan halaman kedua mengenai materi-materi pokok Al-Arba'in fin Nahwi was Sharhi wal Lughah. Dan untuk selanjutnya setelah ini kita akan mengetengahkan video-video yang sudah masuk
pada halaman-halaman materi-materi pokok. Tentunya nanti setelah video ini selesai, kita akan membuat konten video selanjutnya mengenai kalimah dan tanda-tandanya ataupun tanda-tanda kalimah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.